Management Studies. Oke, sebelum memulai acara pada siang hari ini, alangkah mulai lebih baik terlebih dahulu dengan berdoa. Oke, berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa dimulai. Dan tidak ada kata selesai dalam berdoa. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara Accounting Top Tier pada siang hari ini. Oke, selanjutnya saya akan membacakan rundown pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi oleh guest lecturer kami, yaitu ada Kak Damara Ardelia Kusumawardani, selaku Center for Political Economy and Business Research, dengan judul papernya Auditor Sanction and Reputation Damage, Evidence from Changes in Non-Client Company Directorships. Oke, langsung lanjut tanya-jawab, langsung ada penutupnya. Oke, mungkin acara selanjutnya yaitu ada penyampaian materi oleh Kak Damara Ardelia Kusumawardana. Kepada Kak Damara, saya persilahkan. Iya, terima kasih Sahira. Assalamualaikum semuanya. Ya, jadi siang ini saya akan membahas materi berikut. Ya, ini papernya, tapi kita bahas dari PPT-nya. Judul penelitian ini adalah Auditor Sanction and Reputation Damage, Evidence from Change in Non-Client Company Directorship. Emang cukup lama sih tahun 2020, tapi saya cari di tahun terbaru itu nggak ada juga penelitian tentang auditor sanction. Nah, karena saya tertarik dengan variabel auditor sanction, maka saya pilih artikel ini. Nah, artikel ini terbit di jurnal British Accounting Review dan merupakan jurnal yang terindeks Scopus ranking 1. Mau di next. Ya, berikutnya, jadi tujuan penelitian ini adalah ingin mengkaji dampak dari sanksi yang diberikan kepada auditor terhadap jabatan direksi mereka. Jadi, seorang audit partner itu punya duality menjabat sebagai direksi di perusahaan non-klien. Nah, ketika partner audit ini mendapatkan sanksi, apakah sanksi tersebut itu akan berdampak kepada jabatan direksi mereka, seperti itu. Karena sanksi auditor itu dapat menurunkan reputasi mereka dan juga kualitas audit, serta memberikan kesan negatif tentang jasa lain yang akan diberikan oleh partner audit tersebut. Nah, jika informasi terkait reputasi ini turun sampai ke pasar direktur, maka kemungkinan adanya pengangkatan seorang partner audit atau retensi mereka untuk menjadi direktur itu akan berkurang. Nah, di sisi lain, partner yang terkena sanksi ini bisa tidak kehilangan jabatan direktur mereka ketika adanya ikatan atau norma kelompok dalam jajaran dewan. Nah, atau karena pasar direktur itu tidak memandang sanksi auditor itu relevan terhadap kualitas jasa direktur, karena jasa audit dan jasa direktur itu sudah beda marketnya, jadi tidak berhubungan, seperti itu. Selanjutnya, hipotesis penelitian ini ada dua. Yang pertama, bahwa sanksi yang diberikan kepada partner audit itu tidak akan mempengaruhi jabatan direktur mereka. Yang kedua, sanksi itu tidak mempengaruhi jabatan direktur yang mungkin akan diperoleh oleh partner audit. Jadi, untuk hipotesis yang pertama itu sudah menjabat sebagai direktur, sedangkan untuk hipotesis kedua itu akan di-hire menjadi direktur, seperti itu. Kemudian kontribusinya yang pertama, penelitian ini itu memperluas literatur yang berkaitan dengan hukum dari reputasi auditor di tingkat audit partner, karena kebanyakan literatur terdahulu itu membahas pengaruh dari sanksi auditor ke dalam level audit firm, bukan fokus ke individu audit partnernya. Kemudian yang kedua, itu memperkaya penelitian yang berkaitan dengan pergantian direktur di tingkat individu direktur. Jadi biasanya dampak dari adanya direktur turnover itu adalah disebabkan oleh firm levelnya, oleh faktor-faktor yang ada di firm level. Tapi penelitian ini itu berfokus pada kenapa direktur tersebut diganti, seperti itu. Terus yang ketiga, memberikan bukti untuk konsekuensi yang merugikan dari kerusakan reputasi auditor. Jadi apakah sanksi yang menimpa seorang partner audit itu akan merusak reputasi dan menurunkan kualitas jasa mereka. Ini untuk pengukuran variabelnya. Jadi sebenarnya dependent variabel mereka itu ada dir loss sama dir gain. Jadi dir loss itu apabila seorang partner audit itu kehilangan posisi mereka sebagai direksi, dan dir gain ini apabila seorang audit partner itu mendapatkan tawaran untuk menjabat sebagai direktur. Nah, retain ini
kayak mereka itu masih bertahan, nggak dipecat dari posisi direkturnya seperti itu. Kemudian untuk variabel independennya ada sanction. Sanction B di sini itu maksudnya before mereka mendapatkan sanction, dan sanction A ini after mereka itu terkena sanksi audit. Nah, variabel-variabel yang lain ini untuk additional analysis-nya. Kemudian data yang digunakan itu data perusahaan Taiwan menggunakan sampel tahun 2002 sampai 2015, karena pada tahun 2002 itu ada kebijakan di Taiwan yang mewajibkan para auditor perusahaan publik untuk mendisklose dirinya dan sanksi apa aja yang menimpa mereka. Nah, data sanksi auditor itu didapat dari Taiwanese Certified Public Accountant sama Taiwanese Securities and Exchange. Itu ada di bulletin sama situs website mereka. Sedangkan informasi terkait partner audit direksi atau jabatan direksinya para audit partner itu bisa didapat dari annual report perusahaan, juga dari Federation of Certified Public Accountant Association. Sedangkan untuk variabel lain itu didapat dari database Taiwan Economic Journal. Jadi sebenarnya penelitian ini tuh sangat didukung dengan adanya database ini, karena memang di Taiwan itu secara detail ada disclosure tentang siapa aja yang menjabat sebagai audit partner, di KAP apa, dan sudah pernah terkena sanksi apa saja begitu. Untuk model penelitiannya yaitu Dear Loss or Dear Gain itu dengan independennya sanction before dan sanction after, kemudian ada kontrol dan juga menggunakan year and industry fixed effect. Selanjutnya ini untuk pembahasan hasilnya di deskriptif statistik ini memang sepertinya tabelnya cukup banyak variabel yang digunakan, tapi di paragraf penjelasnya itu sebenarnya penelitian itu hanya menjelaskan bahwa ketika seorang audit partner itu terkena sanksi, after mereka terkena sanksi, maka kemungkinan besar mereka untuk kehilangan jabatannya sebagai direksi itu besar. Jadi MEA-nya ada 34%, sedangkan posisi di retain atau mereka bisa mempertahankan posisi direksinya itu cuma 19%. Jadi jauh antara mereka bisa mempertahankan dan antara kehilangan jabatan setelah audit partner tersebut mendapatkan sanksi. Selanjutnya, ini hasil regresinya dilihat dari company level, itu hasilnya menunjukkan bahwa setelah audit partner itu menerima sanction, kemungkinan besar berhubungan positif bahwa mereka akan kehilangan posisi mereka sebagai direksi, sedangkan kemungkinan kecil mereka bisa mendapatkan jabatan baru di posisi direksi. Jadi Dear Loss-nya, hubungan antara sanction after dan Dear Loss itu berhubungan positif, jadi akan meningkat bahwa setelah audit partner terkena sanksi, maka mereka akan kehilangan jabatannya, tetapi untuk hubungannya dengan Dear Gain atau mendapatkan jabatan baru itu negatif, jadi akan semakin menurun akan semakin nggak dapat tawaran untuk menjadi direksi ketika si audit partner ini namanya sudah tercemar karena adanya sanksi tersebut. Selanjutnya, ini hasil regresi yang sama, tapi di individual level atau di personal audit partnernya. Jadi setelah audit partner itu mendapatkan sanksi, maka jumlah jabatan yang dipegang itu akan semakin sedikit. Maka karena hubungannya negatif, jadi jabatan yang akan dipegang semakin sedikit, dan kemungkinan besar mereka itu akan keluar dari pasar direksi. Makanya di sini hubungannya positif signifikan. Dan hubungannya setelah mendapat sanksi dengan in-range atau join masuk ke pasar direksi itu juga signifikan negatif. Maka menandakan bahwa ketika auditor partner itu mendapatkan sanksi, mereka akan lebih kesulitan untuk masuk ke pasar direksi. Selanjutnya, mereka juga mempertimbangkan isu endogenitas, di mana bisa saja sebenarnya director turnover itu ya karena direkturnya itu lack of datis, mereka tuh nggak bisa memenuhi kewajiban mereka sebagai seorang direksi, bukan karena mereka tuh terkena sanksi. Maka penelitian ini tuh mencoba menguji ulang dengan Heckman, dan ternyata hasilnya menunjukkan kalau
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya turnover direksi itu ya karena dari posisi dia sebagai auditor, faktor karakteristiknya dari auditor seperti ketika mereka menjabat di Big Four itu mungkin aja karena mereka sibuk sebagai auditor, mereka akhirnya akan keluar dari jabatan direksi atau tenure-nya itu cukup tinggi, jadi mereka akan lebih fokus di pekerjaan auditnya daripada masuk ke pasar direksi. Dan dalam endogeneity ini juga menemukan bahwa auditor laki-laki itu cenderung kemungkinan besar mendapatkan sanksi daripada perempuan. Terus juga kalau misalnya perusahaannya itu punya pertumbuhan yang bagus, itu akan less likely untuk dikenai sanksi. Dan di sini MILS-nya itu pakai variabel lambda ini itu hasilnya tidak signifikan yang menandakan bahwa penelitian ini itu terbebas dari isu endogeneity. Ini kesimpulannya yang pertama bahwa jika dilihat dari tingkat perusahaan, partner audit yang terkena sanksi itu cenderung tidak akan mendapatkan atau tidak mampu mempertahankan posisi mereka sebagai direktur. Tetapi bila di tingkat individu, dalam tingkat individu, partner audit yang terkena sanksi itu memiliki jabatan direktur yang jauh lebih sedikit daripada yang tidak terkena sanksi. Dan sanksi ini meningkatkan kemungkinan partner audit dengan jabatan direktur untuk meninggalkan pasar direktur. Jadi kan otomatis karena namanya sudah tercemar, dia akan keluar dari pasar. Dan menurunkan kemungkinan mitra audit yang sebelumnya belum punya jabatan itu akan sulit untuk masuk ke pasar direktur. Jadi untuk partner audit yang sudah terjun di pasar direktur, yang sudah menjadi direktur itu akan keluar, akan kehilangan pekerjaannya, dan untuk mitra yang belum bergabung itu juga akan kesulitan untuk masuk ke pasar direktur. Kemudian jika dianalisis dari tingkat keparahan sanksinya, itu mitra audit yang sudah ada di pasar direktur itu akan mengalami kerugian karena adanya sanksi ini ketika sanksi auditornya itu berat, seperti kegagalan bisnis atau dia itu disuspend dari bisa mengaudit perusahaan publik. Kemudian untuk mitra audit yang belum berada di pasar direktur, itu kemungkinan kecil untuk bisa masuk ke pasar direksi terlepas dari sanksi yang pernah menimpa dia itu besar atau biasa aja sanksinya seperti itu. Nah, singkatnya, sanksi itu dapat merusak reputasi auditor, sehingga konsekuensi yang merugikan dari adanya sanksi ini bisa meluas sampai ke pasar direktur, nggak cuma di pasar auditor aja. Jadi adanya sanksi kalau di pasar auditor itu bisa menyebabkan para auditor tuh kehilangan klien atau audit fee-nya semakin rendah. Tapi ternyata penelitian ini tuh membuktikan bahwa sanksinya auditor ini bisa sampai ke pasar direktur, sehingga auditor ini jadi nggak laku lagi untuk di-hire mengisi posisi direktur perusahaan. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mungkin teman-teman rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Untuk menanyakan terlebih dahulu, sebelumnya Pak Ibu bisa menanyakan kepada Kak Damara dengan formatnya nama sama perkenalan ya Pak. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan bersama Kak Damara. Mungkin kalau misalnya berhalangan untuk on mic bisa juga di kolom chat. Mungkin nanti bisa saya bantu untuk saya bacakan. Oke, mungkin diingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan bisa memakai fitur raise hand atau bisa juga lewat kolom chat. Terima kasih. Oke, kepada Kak Aji dipersilakan. Iya, makasih Mbak. Ini suaraku terdengar ya dong? Iya, terdengar Oke. Pak. Iya. Jadi mau tanya yang second stage tadi ya, yang second stage regressionnya tadi buat endogeneity testnya. Itu saya agak kurang paham kalau yang definisi MILS itu apa ya maksudnya. Tadi ada, coba mungkin bisa dilihatin tabelnya. Oke, halo, terima kasih Aji pertanyaannya. Coba saya share screen tabelnya ya. Ya, halo. Jadi ini hasil regresi yang di company level. Jadi kalau Heckman
Heckman regression itu kan nambah instrumental variable sama meals dari variabel semulanya. Jadi instrumental variabelnya di sini tuh pakai sengpar ini, di mana definisinya itu bernilai 1 apabila audit partner itu pernah mendapatkan sanksi. Jadi kalau seng A sama seng B yang tadi saya jelaskan itu kan ketika mereka itu selama 3 tahun pernah atau belum pernah mendapatkan sanksi, sedang masa sanksi atau belum pernah lah. Sedangkan kalau sengper ini ya selama dia udah pernah kena sanksi, mau 3 tahun atau berapa tahun, itu akan dinilai 1, seperti itu. Nah, di sini hasilnya itu kan menunjukkan kalau ada beberapa variabel yang signif, jadi menandakan kalau penyebab dari adanya director rotation, iya benar, director rotation, turnover atau rotation itu karena disebabkan dari sanksi tersebut, bukan dari adanya kemungkinan variabel lain dari direksi yang mempengaruhi turnover ini, seperti itu. Nah, di sini dipertegas dengan adanya variabel Mills lambda ini. Lambda ini merupakan probit value dari probit value inverse Mill ratio yang didapat dari probit value-nya sangpar. Jadi sangpar ini diprobitkan itu menjadi variabel lambda ini. Nah, karena di sini hasilnya itu nggak signif, maka menandakan bahwa penelitian ini tuh terbebas dari isu endogenitas karena Mills rasionya itu tidak signifikan. Seperti itu, Aji. Apakah cukup jelas? Oke, cukup. Tadi itu sangpar itu apa? Sanksi ya? Iya, Sanksi yang sanksi. diterima Jadi sama direktur ya? iya, jadi kalau audit partnernya itu pernah kena sanksi itu kan dinilai 1. Nah, itu untuk menguji apakah director rotation itu disebabkan oleh sanksi atau karena ada variabel direksi lain yang mempengaruhi, dan ternyata enggak, yang mempengaruhi itu ya si variabel sanksi ini, sangpar ini. Bedanya, oke. Oke sih, cukup. Oke, cukup menjawab. Makasih, Namara. Ya, terima kasih, Aci. Oke, terima kasih banyak Kak Aji atas pertanyaannya. Mungkin dari Pak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau dipertanyakan atau didiskusikan bersama Kak Damara. Mungkin kalau bisa beralangan hadir, beralangan on mic, bisa langsung pakai fitur kolom chat aja. Terima kasih. Oke, lalu ada pertanyaan dari Kanadia Clarita. Saya mau bertanya, apakah penelitian ini bisa diadopsi di Indonesia? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Nadia. Jadi, kalau diimplementasikan di Indonesia, diadopsi di Indonesia, ya sebenarnya bisa sih, walaupun Taiwan ini sangat diuntungkan karena adanya database itu ya. Tapi kalau di Indonesia tuh, setahu saya kalau di annual report itu kemarin sempat sampling sedikit. Jadi kalau di annual report tuh nggak ada informasi tentang sanksi yang menimpa auditornya atau audit firm atau audit partnernya. Tapi saya coba cari di website yang sama dengan yang ada di Taiwan ini. Kalau di Taiwan itu kan bisa ambil datanya di Taiwanese Securities Exchange ini kan. Sebenarnya kan sama kayak BEI kita ya, Bursa Efek Indonesia. Nah, waktu saya cari di Bursa Efek Indonesia itu nggak ada data terkait sanksi, tapi di Ikatan Auditor atau something IAP atau IAIPD itu ada data tentang sanksinya. Jadi sepertinya kita harus kalau misalnya mau melakukan penelitian ini di Indonesia, sebentar. Ini audit sanction. Ya ini dari IAP, ada sanksi keanggotaan. Jadi kalau misalnya kita mau meneliti tentang auditor sanction di Indonesia, mungkin kita harus nyari-nyari di website yang mengotorisasi para auditor publik di Indonesia tentang sanksi yang menimpa auditor tersebut, seperti itu. Jadi nyari datanya itu cukup sulit karena nggak langsung ada di annual report, tapi harus ngubek-ngubek beberapa website otoritas yang membawahi KAP di Indonesia, seperti itu. Dan juga di sini kita harus mengklasifikasi sendiri apakah auditornya itu merupakan auditor Big Four atau enggak, dan auditor perusahaan TBK atau bukan. Begitu. Cukup sulit kolek datanya, tapi seharusnya bisa dilakukan di Indonesia. Ya, apakah cukup jelas Mbak Nadia? Oh ya, terima kasih. Bu Mirza minta tolong tanya ke Damara, bisa dijelaskan lagi kah terkait endogenitas di artikel tersebut, dan bila mana endogenitas ini perlu dilakukan? Oh iya, baik Bu. Jadi, sebentar saya buka PPT-nya.
Ya, jadi sependek pemahaman saya dari artikel itu membahas bahwa ada hipotesis lain yang bukan hipotesis lain, tapi ada argumen yang bilang bahwa sebenarnya perubahan posisi direksi baik director loss atau director gain itu bisa saja director loss atau director gain di sini itu bisa saja disebabkan oleh kurangnya auditor yang menjabat, lemahnya kemampuan auditor yang menjabat di posisi direksi tersebut. Jadi mereka itu nggak bisa memenuhi tugas-tugas mereka sebagai direksi. Karena memang sebenarnya ilmu mereka itu ya sebagai auditor, bukan ilmu manajemen untuk menjadi seorang pemimpin di perusahaan seperti itu. Jadi mungkin faktor-faktor variabel direksi itu yang mempengaruhi si director turnover, bukan variabel tentang auditor karakteristik. Nah, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut. Salah satunya isu tersebut bisa diatasi dengan pengujian endogeneity. Endogeneity di penelitian ini itu menggunakan Heckman, di mana Heckman ini memunculkan satu variabel baru yang namanya instrumental variable untuk menguji argumentasi tersebut. Apakah terbukti memang ada faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara sanksi dan turnover atau ternyata ya enggak, sebenarnya ya memang hanya variabel sanksi yang mempengaruhi turnover tersebut. Nah, di sini instrumental variabelnya itu menggunakan SANGPAR di mana definisinya itu dinilai dummy 1 apabila auditor tersebut itu pernah dikenai sanksi. Nah, setelah diuji ternyata variabel-variabel yang signifikan itu ya variabel yang berkaitan dengan auditor tersebut, seperti gender auditornya, atau lamanya mereka menjabat sebagai auditor, dan juga mereka auditor Big Four atau bukan. Dan untuk variabel Invermills rasionya itu juga hasilnya tidak signifikan, yang menandakan bahwa penelitian ini itu terbebas dari bias endogeneity atau bias dari variabel lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara variabel utama, yaitu sanction dengan turnover, sanctionnya audit partner dengan turnover pada jabatan mereka sebagai direksi, seperti itu. Ya, sama-sama Bu Mirza. Mungkin rekan-rekan ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih banyak Ibu Mirza atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau dipertanyakan atau didiskusikan bersama Kak Damara. Jika berhalangan on-mic juga bisa lewat kolom chat. Terima kasih. Oke, sepertinya dari Bapak sama Ibu tidak ada pertanyaan. Mungkin dari Kak Damar sendiri, kira-kira ada yang mau disampaikan? Iya, jadi kalau saran saya sebenarnya neliti data yang udah ada aja, karena ini setahu saya itu belum pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian sanction ini belum pernah dilakukan di Indonesia untuk yang datanya archival. Jadi kayaknya agak sulit karena harus benar-benar step-nya dari awal untuk mengumpulkan datanya. Soalnya di negara lain itu mostly mereka itu punya database, salah satunya di Taiwan ini itu ada database yang mencatat sanksinya para direktur, sedangkan di negara lain yang nggak punya database itu mereka pakai basisnya case study. Jadi ketika memang benar-benar ada kasus besar tentang auditor di negara tersebut kayak Enron, itu baru dibuat penelitiannya. Jadi datanya ya cuma satu tentang sanctionnya si KAP yang mengaudit Enron seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ya mungkin kalau case study ya fokusnya di yang kasus auditornya Garuda kemarin itu kan cukup besar seperti itu. Soalnya kalau harus collect dari setiap perusahaan yaitu lumayan takes time untuk ngumpulin datanya. Jadi kalau mau penelitian yang cepat, yang nggak instan tapi lebih mudah, itu adalah yang datanya itu sudah ada di annual report seperti itu. Nah, salah satunya bisa didapatkan dari database-nya ESG dataset. Jadi nggak perlu collect manual dari annual report perusahaan karena database penelitian di Indonesia itu masih minim, nggak kayak di negara maju yang datanya itu lebih lengkap dari Indonesia seperti itu. Terima kasih Sahira.
Oke, mungkin saya ingatkan sekali lagi ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan atau ada yang mau didiskusikan sebelum ditutup. Oke, sepertinya sudah cukup dan sudah tidak ada pertanyaan atau hal yang didiskusikan lagi. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang udah menghadiri acara pada siang hari ini, dan terima kasih juga kepada Kak Damara selaku speaker pada siang hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan barokah untuk siang hari ini. Oke, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, alangkah menutup dengan yang baik, yaitu dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa. Dan tidak ada kata selesai dalam berdoa. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih telah menghadiri acara pada siang hari ini. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum.